Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat gizi ilmiah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Beliau adalah salah satu expert di bidang gizi olahraga. Kemudian sudah berapa tahun ya Pak Muri ya di bidang gizi olahraga ya? Dari tahun 2000, semenjak saya masuk dunia gizi aja 2010. Ya sekitar 12 tahun ya, seperti itu. Tapi ofisialnya di publish-nya itu 2012. 2012, oke ya. Jadi beliau ini cukup menggeluti ya bagaimana pengalaman beliau memberikan treatment kepada atlet seperti itu. S1-nya di mana Pak? Di UPI ya Pak ya? Di Bandung. Di UPI Bandung, mengambil konsentrasi olahraga, kemudian S2-nya gizi di IPB, dan sekarang mau lulus nih ya, ada S3 juga di IPB seperti itu. Yang fokusnya juga sama, jadi sebenarnya core-nya di olahraga, cuman bagaimana beliau melakukan pendekatan gizi dalam meningkatkan performa atlet seperti itu. Nah, sebenarnya atlet sendiri itu kan kelompok yang cukup istimewa ya, artinya tidak semua orang bisa memiliki badan seperti atlet. Tapi sebagai seorang manusia yang harus bugar, itu kita perlu menggerakkan tubuh ya, seperti itu, meskipun mungkin dari segi intensitasnya nggak kayak atlet begitu ya. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan pertama dulu ya, nih Pak Muri nih ya. Apa sih yang mendasari Pak Muri menggeluti bidang gizi olahraga? Dan kenapa Pak Muri masih bertahan, bersemangat nih ya? Semangat itu kan mahal Pak harganya Pak ya. Artinya kan setiap orang itu kan bahan bakar orang itu untuk terus bergerak. Mungkin bisa cerita nih Pak Muri. Silakan. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih Bu Cica, Gizi Ilmiah, dan tim yang udah mengajak saya. Waduh, saya kece nih diajak oleh tim kece Gizi Ilmiah yang sangat menginspirasi banyak orang, terutama terkait dengan gizi ya. Bisa sharing di sini merupakan suatu kehormatan buat saya, Bu Cica. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya cerita ini relate dengan kenapa bidang gizi olahraga. Yang pertama adalah emang saya perantau, Bu, dari Kalimantan. Dulu hidup mati saya adalah sepak bola. Jadi saya atlet sepak bola Kalimantan Barat. Datang ke Bandung, saya nggak mau kuliah sebenarnya. Sebenarnya juga nggak mau SMA, karena bagi saya SD, SMP, SMA kok sama ya, gitu aja. Saya pengen lebih spesifik, lebih khusus gitu ya. Jadi karena saya dulu atlet, kemudian saya pengen nih, supaya saya lulus, karena saya atlet, saya jadi guru olahraga aja gitu. Tapi kata guru saya, harus ada SIM-nya buat jadi guru olahraga, yaitu harus bergelar sarjana olahraga. Kemudian saya cari lah, akhirnya ketemu di Bandung, di UPI Bandung, tapi jurusannya saya lebih spesifik ke pelatih. Jadi jurusan saya itu kepelatihan olahraga, SPMB dulu zamannya, Bu. S1 pilihan pertama itu kepelatihan UPI Bandung, pilihan kedua kepelatihan UPI Bandung. Jadi nggak ada pilihan lain, Bu. Cadangan juga nggak ada. Jadi kalau nggak lulus di Bandung, pulang ke Kalimantan. Jadi niatnya emang jadi pelatih. Jadi hidup mati di olahraga tetap, artinya tetap pengen jadi pelatih, akhirnya S1 di jurusan kepelatihan olahraga. Nah, mulai dari situ, Bu, semenjak semester 2 itu saya jadi asdos. Kemudian jadi private renang, ya Bu, private olahraga fisik gitu-gitulah ya. Kemudian semester 3 menjadi personal trainer, instruktur aerobik. Selalu banyak pertanyaan tuh, makannya apa? Nah, kan? Orang-orang olahraga, mama abis aerobik gitu ya, atau private latihan beban tuh selalu pertanyaannya, jadi saya makannya apa nih, Mas Muri? Nah, bagi saya, kalau hanya dijawab gitu aja tanpa ilmunya tuh jadinya kayak orang nggak percaya, Bu. Yes. Jadi, saya cari deh sekolah yang bisa mendukung ini. Nah, kebetulan saya 2018 tuh jadi dosen, Bu, di IPB. Jadi saya 5 tahun dosen IPB, dosen olahraga. Padahal masih S1 ya Pak ya? Masih S1. Jadi 4 bulan sebelum lulus, saya keterima jadi dosen di IPB. Jadi sebelum ujian skripsi, 4 bulan sebelum ujian skripsi diterima jadi dosen, dan tiap hari Sabtu itu
Pak Rektor, Warek, semua dekan tuh private sama saya, Bu. Tiap hari Jumat sore. Nah, jadi deket, banyak ngobrol gitu ya. Kenapa nggak sekolah di IPB? Akhirnya fokus di IPB. Masuk ke gizi, emang stres, Bu. Tahu aja, Bu ya, ketemu biokimia, interaksi zat gizi. Waduh, stres gitu ya. Tapi cinta saya ke olahraga nggak bisa hilang, Bu. Okay. Jadi setiap kuliah, semua tugas selalu saya related ke ke olahraga. Gizi ibu hamil, ibu menyusui, anak remaja sampai lansia, semua berkaitan dengan olahraga. Jadi ilmu kepelatihan saya nggak hilang, Bu. Termasuk riset-riset saya itu berkaitan dengan gizi olahraga. Mostly, Bu ya, tesis saya, disertasi saya. Jadi makin kesini itu makin bidang ini kan tumbuh ya, Bu ya. Terus makin seksi, Bu, sini. Makin banyak orang yang pengen punya hidup sehat, tapi nggak tahu caranya. Nah, sehingga memperdalam bidang inilah, karena jurusan kepelatihan itu dekat banget hubungannya sama atlet. Jadi banyak juga meneliti terkait dengan atlet. Tapi nggak hanya atlet, Bu. Karena orang yang pengen sehat, pengen bugar, nggak hanya sehat, pengen punya berat badan ideal, tapi badannya tetap bugar, nggak gampang lelah. Nah, itu banyak yang pengen seperti itu. Akhirnya, ya bidang ini ya terus tumbuh, terus seksi, Bu. Dan belum orang banyak melakukan ini, dan makin kesini kok makin menarik ya, Bu ya, gitu loh, Bu. Jadi ya udah terus diperdalam. Betul, Bu, terus diperdalam bidang ini. Dan pernah satu waktu, Bu, kalau berkaitan dengan atlet, pernah satu waktu saya sama Pak Nazif ya, kita di Kemenpora, kita biasalah ya advokasi, pengen semua atlet Indonesia itu tahun 2015-2016 tuh, Bu. Pengen atlet Indonesia didampingi gizi. Kemudian kata mereka, emang Pak Muri punya tim berapa banyak gizi olahraga? Nah, nggak bisa jawab kan, Bu? Oh iya ya, ternyata nggak bisa ngomong doang. Kalau kita single fighter udah nggak musimnya ya, Superman ya, harus kolaborasi. Yes, artinya kita harus ciptakan banyak sekali ahli gizi olahraga ya. Mungkin itulah latar belakang juga. Kemudian fokus di SA Unggul itu karena waktu itu saya kaprodi, jadi fokus ke bidang gizi olahraga. Jadi begitu, Bu, latar belakangnya. Jadi saya nggak bisa lari dari ilmu kepelatihan saya, olahraga saya. Tapi hidup karena itu sekarang udah mendarah daging ya, Pak ya. Iya, Bu, benar. Iya, jadi ilmu gizi itu apa ya, yang bikin jadi manis ya, makin manis ya dari akar olahraga tadi ya, Pak ya. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita mau tanya nih, Pak, yang lebih. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai bugar ya, bahwa orang itu sebenarnya juga butuh bugar, nggak gampang capek. Nah, pertanyaan saya itu kondisi bugar itu seperti apa sih, indikator yang bisa kita rasakan ya? Itu seperti apa, Pak? Kenyamanan di tubuh kita itu seperti apa? Oke, banyak orang yang salah konsep kayaknya antara sehat dan bugar. Yeah. Jadi orang yang sehat belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar udah pasti sehat. Kalau sehat, berdasarkan WHO kan artinya kita secara psikis, secara fisik, kita kondisinya baik, nggak ada masalah kesehatan dan sebagainya, Bu ya. Tapi, nah sekarang kita hadir di sini sehat nih, Bu. Tapi sekarang pertanyaannya, oke, Bu Cica harus push up sekarang. Kalau nggak bisa 70 kali dalam semenit, ya, Bu Cica nggak dapat gaji 2 bulan. Nah, pasti maksa nih. Pasti maksa harus push up, bener nggak? Paksa push up, akhirnya Bu Cica push up. Nah, yang membedakan orang sehat dan orang bugar, setelah beres push up, ada yang kemudian Bu Cica, karena Bu Cica bugar, ambil nafas sekali, 2 kali. Oke, Coach Muri, apalagi selain push up? Lari? Sit up? Skipping? Oke. Nah, artinya dia bugar. Tapi kalau yang nggak bugar, dia kemudian, aduh, nanti dulu. Istirahat dulu. Ada yang istirahat 1 menit, ada yang 1 jam, ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu. Nah, ini bedanya, Bu, orang sehat dan bugar. Jadi kalau orang sehat, dia mampu melakukan aktivitas. Tapi kalau orang bugar, dia mampu melakukan aktivitas, masih memiliki energi lain untuk melakukan aktivitas lainnya. Gempa nih, Bu Cica, di SA Unggul, di lantai 8, gempa, lari ke bawah nih, wah, menyelamatkan diri. Sampai di bawah, Bu Cica ngeliat nih, ada salah satu dosen, loh, kok masih ada di atas nih?
Bu Cica masih lari loh, masih mampu menyelamatkan. Ada yang sampai bawah langsung pingsan loh, Bu. Nah, Oh, itu ada Pak bedanya, yang Bu. pingsan? Ada Ya, Pak? ibaratnya Ibaratnya. dia lari ke bawah dari lantai 8 turun ke bawah tuh pingsan sampai bawah, capek karena nggak pernah melakukan aktivitas fisik. Tapi ada yang mampu kemudian melihat, oh di lantai 2 Pak Rektor nih perlu diselamatkan, lari, masih mampu Bu untuk menyelamatkan itu. Ngerti Bu maksud saya? Iya, ya Nah, artinya jadi ketika diberikan training secara fisik, ketika kondisi bugar dia itu masih nggak ngefek ya, artinya dia masih santuy aja gitu ya Pak ya. Artinya ya bukan santuy dalam betul, arti lemes, tapi dia tetap bisa bertahan tadi ya, bertahan itu tadi. betul, Ya betul. ketahanan tadi ya Pak ya. Kayaknya kalau dalam hidup juga sama ya, orang yang sukses itu orang yang bertahan. Iya Ya benar, Pak benar ya. Bu. Harus. Seperti itu, endurance tuh anunya Pak, penting banget ya Pak. Kemudian, nah tadi kita udah belajar mengenai apa kondisi bugar. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, kenapa sih sel manusia itu harus dilatih, Pak? Maksudnya, kenapa kita sebagai makhluk hidup itu harus bergerak begitu? Secara fisiologis itu dampaknya bagaimana sih sebenarnya ke tubuh kita, Pak? Dan Nah, kenapa harus juga dengan pola dan dosis yang benar begitu ya? Mungkin bisa dijelaskan. nah ini menarik Bu. Banyak orang yang kemudian menganggap contoh simpelnya adalah yang penting badan saya ideal nih, ya kan? Yang penting kurus. Jadi banyak orang yang menurunkan berat badan, pengen lebih sehat, tampilan lebih baik dengan cara tanpa olahraga. Efeknya adalah turun dari sisi berat badan turun, kemudian tampilan menjadi lebih baik, tapi komposisi dalamannya mereka nggak pernah sadar tuh. Karena nggak periksa, periksanya luarannya aja Bu, tampilannya aja lingkar perut, yang diperiksa hanya komposisi tinggi badan dan berat badan dengan IMT gitu ya. Tapi dari sisi lainnya, ya Bu ya, dari sisi dalamannya nggak pernah diperiksa. Mereka nggak pernah tahu nih, ternyata LDL mereka tinggi, triglycerid mereka tinggi. Ini yang terjadi banyak banget di remaja kita, Bu. Remaja ya Persen Pak ya? lemak tuh, ya, data penelitian Peanut Project sama dosen-dosen SA Unggul tahun 2019 pada 2.500 anak di DKI, ternyata menunjukkan bahwa IMT mereka baik nih, Bu. Status gizi mereka normal. Tapi persen lemak tubuh mereka nggak baik ternyata. Dan ini relate dengan kondisi sekarang banyak yang pre-hipertensi, pre-diabetes, anak-anak muda kita ya. Ternyata Anak muda dalamannya ya Pak nggak ya? baik. Iya, anak muda kita. Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak pernah tahu kondisi dalaman mereka ini. Itu tadi, HDL mereka rendah. Kemudian LDL. kolesterol mereka tinggi. Ya kan? LDL mereka tinggi. Jadi, nggak pernah dilatih dengan olahraga. Padahal dengan olahraga, dengan kita membuat tension di otot kita, Bu. Ya kan, Bu? Tension. Ya, ada kontraksi di otot kita dengan melakukan olahraga. Sesimpel jalan, sesimpel squat, naik turun tangga. Tapi nanti saya cerita bagaimana dilakukan secara teratur, terstruktur, terencana dengan baik ya. Tapi dengan melakukan kontraksi otot, Bu, maka yang terjadi udahlah dari sisi peredaran, dari sisi yang gampang, peredaran darah kita menjadi lebih baik, Bu. Artinya apa? Oksigen, apa namanya, nutrients dalam tubuh kita disalurkannya menjadi lebih baik ke seluruh tubuh, Bu. Ya kan? Artinya terkait dengan regenerasi sel, itu kan berlangsung menjadi lebih baik, Bu, kondisinya. Yaitu ketika orang berolahraga dengan porsi yang tepat, mukanya itu menjadi lebih muda. Benar nggak sih, Bu? Tapi kalau terlalu berat olahraganya, terlalu berat dan mereka ya itu balik lagi, makanannya nggak dijaga dengan baik, recovery-nya nggak baik. Akhirnya apa? Muka malah lebih tua. Karena Oh apa? gitu ya Pak ya? Sel-selnya rusak, sel-selnya menyusut, sel-selnya nggak teregenerasi dengan baik. Itu. Karena apa? Kita lupa bahwa olahraga juga mengeluarkan oksidatif stres. Iya Iya kan, sih. Bu? Nah, itu yang merusak sel-sel kita. Jadi, ketika porsi tepat, maka kalau bahasa Bu Cica di Malang kan, kalau bahasa Malangnya tuh muscle protein sintesisnya, ya Oh, kan? iya. Bahasa Inggris Sintesis kali Pak. bahasa Malang lah kita mau pakai bahasa Inggris. Jadi sintesis protein di ototnya itu terjadi. Nah itu hormon kalau kita bicara terkait dengan TNF alpha,
kita bicara interleukin, ya kan Bu, penyebab oxidative stress, kemudian penyebab antioksidan kita meningkat, dari gen, dari hormon, leptin kita, grelin kita makin menurun. Itu kan membuat kita menjadi lebih baik, Bu. Tapi syaratnya harus ada tension di otot. Tension, ya. Nah, makanya banyak orang yang kemudian ya sekedar jalan deh, being active gitu ya Bu ya. Tapi tensionnya nggak baik, nggak sesuai dengan komposisinya. Akhirnya, akhirnya hanya sekedar active lifestyle. Jadi ada penelitian 2010 dari Huger, itu jelas banget di grafiknya, sering saya pakai di seminar. Jadi kalau orang yang menjadi aktif aja Bu, ya level kesehatannya tinggi, tapi level kebugarannya rendah Bu masih. Tapi ketika dari dia being active menjadi exercise, makanya nanti mungkin kita bisa bedain ya, apa beda aktivitas fisik sama exercise. Tapi menjadi lebih presisi, intensitasnya, volumenya diukur, terstruktur sesuai dengan training zone kita ya. Nanti ini bahasa-bahasa nanti kita bahas di belakang. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita menjadi olahraga gitu Bu ya, dari aktivitas fisik menjadi olahraga, itu membuat kebugaran kita meningkat Bu. Nah, tadi kalau bahasa Jermannya itu ekspresi gen berkaitan dengan tadi telomer, ya banyak banget penelitiannya Bu. Telomer itu yang bikin tua, yang tua tadi ya? Awet muda ya, umur panjang. Nah itu semakin panjang telomer kita semakin baik karena oksidatif stres kita diturunkan, risiko berbagai macam penyakit diturunkan. Kenapa kita harus berolahraga? Ya tadi kuncinya adalah adanya tension di otot kita. Ya, begitu Bu bahasa. Clear banget nih Pak Muri nih, waduh kayak kuliah nih. Padahal masih 3 pertanyaan nih dari belasan nih Pak Muri ya. Oke. Nah, berarti tadi udah sebenarnya udah dibahas ya bahwa tension tadi sangat penting perannya dalam menunjang metabolisme sel. Nah, mungkin bisa lebih spesifik nih Pak. Maksudnya perannya itu bagaimana terutama di periode emas ya. Jadi untuk meningkatkan kesuburan mungkin, kehamilan, kebugaran saat hamil sama menyusui itu bagaimana Pak mekanismenya supaya ibunya bugar tadi? Seperti itu. Oke, jadi ini menarik ya kalau kita bicara dari sisi periode emas, artinya ketika kita berolahraga, mau sifatnya kardio, mau sifatnya strength, WHO udah merekomendasikan loh Bu, bahwa 1 hari itu minimal 1 kali latihan strength, latihan kekuatan. Banyak di antara kita nggak melakukannya. Kenapa sih perlu? Karena selain latihan kardio untuk kemudian melatih sistem peredaran darah, kardiovaskuler kita, itu juga melatih kekuatan otot kita. Tadi, sistem imunitas kita meningkat dengan kemudian kita melakukan olahraga, kita bicara terkait dengan uptake glukos kita. Dengan otot kita dilatih, maka terkait dengan gula darah kita menurun, fungsi pankreas kita, beta sel kita itu meningkat. Insulin menjadi lebih sensitif. Ya, Bu, ya. Jadi ini kan erat banget ya kaitannya ke diabetes hubungannya nanti berbagai macam penurunan terkait dengan imunitas tubuh, inflamasi, gimana bisa di periode emas kita melakukan hal terbaik, hal produktif Bu. Kalau kemudian kalau bahasa kasarnya lemah gitu ya, gampang lelah, itu kita baru bicara dari fisiologi, belum psikologis. Terkait dengan ini ada di disertasi saya terkait dengan mental health-nya Bu. Wah, depresi, anxiety, lengkap Bu, ada 70 variabel pokoknya. Aduh, luar biasa nih Pak Muri ini. Nanti kita bikin forum lagi ya Pak. nanti sampai besok nih. Jadi intinya terkait dengan terkait dengan hal ini, maka ketika kita berolahraga, epinefrin, endorfin kita meningkat ya Bu ya. Kortisol kita menurun, ini kan berat banget. Kaitannya membuat lebih rileks, lebih happy melihat sesuatu, ya kan Bu? Kemudian ketika diberikan tekanan, apalagi usia produktif, kemudian stres, kondisi sekarang ya Bu ya. Jadi
ngelihat sesuatu mahasiswa gitu ya, belum baru dikasih tugas, Bu Cica kasih tugas, saya ngasih tugas, dosen lain ngasih tugas, belum dikerjain tuh udah stres, Bu. Benar nggak, Bu? Kalau stres, kemudian kortisolnya meningkat, kemudian imunitasnya berantakan, kebayangkan, Bu, resikonya, terpaparnya. Jadi, ini tuh kayak satu siklus, ya, Bu, ya. Kemudian yang bisa kita lakukan, salah satunya, selain dengan pola makan, dengan kita berolahraga tuh membuat kita menjadi lebih happy. Dan Oxford sama Yale University 2019 menunjukkan bahwa orang yang rutin berolahraga hidupnya lebih happy dibandingkan punya uang banyak. Nah, kalau kebayang nggak kita belum punya uang banyak, ya Bu ya. Kemudian kita jarang olahraga, ya gimana, Bu? Sekarang orang punya uang banyak, dia sultan lah ya. Kemudian dia rutin berolahraga, kan double-nya maksimal, loh ya. Iya sih, benar. Nah, ya, jadi kalau apa selebgram gitu ya, Pak. Gak tahu ya, bener apa gak sih, tapi ya, tapi pada intinya dengan kita berolahraga, kemudian fungsi dari fisiologis kita terkait dengan hormonal, kalau dari sisi kita usia produktif, artinya growth hormon kita meningkat, itu kan erat banget kemana-mana, Bu. Ketika IGF itu kita meningkat dengan kita berolahraga, waduh kemana-mana tuh, Bu. Mau dari sisi fisiologis, psikologis, kemudian dari sisi imunitas, itu kan udah kemana-mana nih. Yeah. Jadi, gimana ya, kayaknya kita perlu 14 sesi. Karena asli, Bu, ini kayak besar gitu, kita mau fokus kemana nih, gitu. Karena lebar banget nih kalau kita bicara terkait dengan imunitas. Waduh, panjang kali lebar nih kan. Artinya bicara otot, imunitas. Bicara fungsi ginjal, imunitas. Hati, imunitas, ya kan, Bu? Kemudian kita bicara pankreas, imunitas. Jadi, di kondisi saat ini, kemudian orang yang menjaga berat badan ideal itu secara gampang, secara cepat, artinya resikonya berkurang. Kita semakin produktif, terkait dengan kesuburan semakin baik, terkait dengan tingkat stres kita menjadi lebih baik, stamina menjadi lebih baik. Kalau udah kayak gitu kan, ya tinggal kita arahin aja mau ngapain gitu kan, Bu ya. Ke hal yang produktif artinya kan nggak gampang lelah, nggak gampang patah semangat, dan tadi Bu Cica bilang bahan bakarnya terus ada, semangatnya terus ada. Iya sih. Iya sih. Pak Muri, saya tuh pernah baca, Pak, bahwa ternyata aktivitas fisik itu bisa mengurangi rasa nyeri tadi. Jadi mungkin nggak yang kita itu langsung kayak bahagia gimana, tapi kita bisa mengurangi rasa sakit dengan memberikan tension di otot kita tadi. Jadi pain-nya itu kayak berkurang gitu loh. Mungkin kalau dari segi kebahagiaannya itu nggak yang gimana, tapi kita bisa nggak terlalu pain gitu sih. Jadi dia tuh kayak painkiller gitu. Ya, itu sih yang saya pernah baca. Dan ternyata juga ibu-ibu kayak misalnya hamil atau postpartum itu juga ketika dia aktif secara fisik itu dia tuh bisa lebih waras juga sih ngasuh anaknya. Gitu. Betul. Ya, jadi ya semua berkesinambungan ya, artinya seperti itu. Ya. Oke. Menarik banget ya, Bu ya. Oke, berikutnya nih Pak Muri nih ya. Tadi sebenarnya udah dibahas nih Pak Muri, bahwa Pak Muri bilang ada yang namanya active lifestyle sama exercise ya. Sebenarnya itu yang membuat itu memberikan outcome yang berbeda seperti itu. Mereka yang asal gerak sama yang mungkin ditata seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalnya kayak ibu-ibu gitu, bisa nggak ngasih trik gitu? Maksudnya kalau di rumah itu yang seperti apa, Pak? Managing exercise-nya, kalau misalnya Bapak merekomendasikan exercise tadi. Silakan, Pak Muri. Oke, ini menarik ya. Pertama, jangan sampai udah dengerin ini, makanya dengerin Gizi Ilmiah, jangan sampai update status lagi bahwa, aduh capek olahraga hari ini, 3 ember, nyuci maksudnya. Itu aktivitas fisik. Jadi kalau aktivitas fisik itu semua kegiatan yang mengeluarkan kalori. Tapi kalau bicara olahraga, artinya aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, terencana, terstruktur. Bisa nggak kemudian menyapu itu disebut olahraga? Bisa kalau menyapunya, jadi Bu Cica kalau menyapu,
Ini contoh olahraga menyapu. Jadi 30 detik nyapu, Bu, dengan intensitas tinggi atau sedang. Kemudian istirahat 10 detik, berhenti 10 detik, atur nafas. Udah 10 detik, nyapu lagi. Kan nggak lucu, Bu ya? Jadi kayak cuci mobil, karena mobilnya ada 8. Oh, saya capek olahraga hari ini, 8 mobil dicuci. Itu aktivitas fisik, tingkat sedang sampai tinggi. Tapi apakah itu olahraga? Tidak, Bu Cica. Karena nggak dilakukan secara terstruktur, teratur, terencana. Itu bedanya. Jadi, ini gambaran. Kemudian, kalau kita bicara output, artinya gini. Kalau kita bicara aktivitas fisik, kalau kita bicara satu aja, saya spotlight ini ke sistem energi. Sistem energinya yang digunakan apa? Ya, karena aktivitas fisik, gerakannya absurd. Nggak tahu nih, Bu. Ya, tergantung aja. Capek istirahat, kemudian kadang rendah, kadang tinggi. Jadi kita nggak bisa memaintain, kalau prinsip olahraga kan kita harus berada di training zone, Bu. Bagaimana kita cari training zone itu? Training zone atau intensitas kita berolahraga itu, kita caranya itu sama umur kita kan sama nih, Bu. 20 tahun. 17 tahun, Pak. Jadi 220 kurang umur 20 tahun, artinya itu 200. 200 tuh denyut nadi maksimal kita. 100% kita melakukan sesuatu. Jadi kita tahu batasan kita olahraga nih, Bu. 100%-nya adalah 200 beat per menit denyut nadi. Jadi kalau pakai jam smartwatch ataupun pakai handphone, sekarang udah banyak ya aplikasi ya. Kemudian saat melakukan aktivitas, kalau kita di atas 80%, sekali lagi Bu ya, di atas 80% dari denyut nadi maksimal tadi, 220 kurang umur, artinya 80% dari 200 itu adalah 160 kali per menit. Kalau di atas 160 kali per menit, itu artinya terlalu berat. Kalau di bawah 60%, artinya di bawah 120 kali per menit, artinya terlalu ringan. Jadi jangan bicara hasil. Tadi, kayak misalnya aktivitas karena nggak teratur, nyapunya nggak teratur, gimana bisa mau capai 120 atau 130 denyut nadinya? Orang gerakannya nggak teratur, nggak terstruktur gitu loh, Bu. Ya kan, Bu? Iya. Nah, sehingga kita perlu menjaga kita berada di training zone. Artinya kalau kurang dari 120, artinya perlu kita up sedikit. Misalnya jalan santai, jalannya agak dipercepat, atau langkahnya diperlebar. Iya. Atau pilih jalan yang tanjakan. Supaya apa? Kita masuk di training zone, Bu. Oke, wah ini menarik nih Pak Pur ini ya. Kalau misalnya terlalu berat, atau waduh, dia udah 170 nih, langkahnya bisa diperpendek, atau pilih jalan yang rata, atau berhenti jalan di tempat, atur nafas, kemudian mulai lagi berolahraga. Jadi poinnya adalah di training zone. Nah, bagi ibu-ibu, emak-emak zaman now, yang bisa dilakukan aktivitasnya ya tadi, kita jaga di rate itu. Misalnya apa di rumah? Iya yang relate di rumah lah ya, tangga, nggak perlu tangga naik. Rumahnya cuma satu lantai Mas Muri, tapi kan ada ya tangga di teras, atau di pinggir rumah tangga. Satu tangga aja, satu anak tangga. Naik turun, kaki kanan, kaki kiri, turun kaki kanan, turun kaki kiri, naik turun. Itu juga bisa dilakukan loh, Bu. Sambil sekarang nih, Bu Cica, geser kursinya, sambil squat, ya kan, bisa kan? Iya. Ya, jadi sesimpel itu, asal banyak orang tuh yang nggak ngerti, kemudian ya asal-asalan aja. Naik turun tangga, ya capek ya berhenti, ya sudah. Padahal dia nggak tahu bahwa olahraga tuh ada prinsipnya. Kalau bisa bicara dari sistem energi, kalau udah berada di training zone, kemudian kita berolahraganya, kalau prinsipnya, kalau kita olahraganya hanya di 60% nih, intensitasnya ringan nih, Bu. Udah olahraganya ringan, waktunya pendek. Ya nggak usah harapin apa-apa, Bu. Jadi kalau olahraganya ringan, waktunya diperpanjang. Kebalikannya. Kalau Anda sibuk, waktunya itu nggak bisa panjang, waktunya pendek, ya intensitasnya ditinggiin. Nah, itu prinsipnya, Bu. Tinggal pilih, terserah mau diaplikasikan itu ke alat butuh, apapun.
butuh apa ya, personalized counseling ya Pak ya, seperti itu, karena kan karakter orang beda-beda, kemudian tantangan setiap orang beda-beda. Nah itu yang memang mungkin bisa Pak Muri kembangkan sih ya, seperti itu. Betul. Karena kalau Jadi cuma jangan sampai itu penerjemahannya nggak bisa mudah sih di kepala setiap orang ya nanti. Dan jangan sampai nyuruh saya jadi dukun, jadinya kayak nanya gini, saya olahraganya apa ya? Saya nggak tahu loh. Sukanya apa, sama seperti makanan, saya dietnya apa ya? Saya makannya apa ya? Kan saya nggak tahu ya. Jangan kemudian nyuruh saya jadi dukun. Kalau gitu saya bilang, kayaknya sepeda deh bagus. Ya nanti beli sama saya ya. Kan jadi jualan jadinya, Bu. Jadi nggak lucu ya. Gitu loh. Iya nih. Oke Pak Muri, nanti kita akan bahas ya masalah yang tadi ya, lebih detail ya soal personalize ya. Jadi intinya adalah dengan kita memiliki pola yang terstruktur, terencana, itu memberikan apa ya, sistem energinya itu lebih jelas ya. Jadi metabolismenya itu lebih bisa konsisten tadi ya. Jadi nggak garadak gitu ya, enggak. Jadi hari ini kita bisa, besok bisa loyo kayak gitu kan. Buat apa gitu kan. Lebih baik kita stick di satu waktu training zone yang kita itu benar-benar bisa optimize metabolisme kita. Seperti itu ya Pak Muri ya. Dan tambahan satu lagi dikit, adanya peningkatan beban, Bu. Jadi kalau gitu-gitu aja, ya levelnya di situ aja stuck. Karena apa? Nggak pernah dibikin terjadi rangsangan, nggak pernah ditingkatkan. Segitu-gitu aja. Kayak orang umurnya harusnya udah SMA tapi belajarnya SMP aja. Ya ilmunya segitu-gitu aja. Oke, ini menarik nih Pak Muri nih. Jadi artinya itu sebenarnya manusia itu kalau dia itu secara fisik pun, kalau dia itu nggak ditingkatkan resiko atau tantangannya, dia nggak mengambil resiko baru yang terukur, dia nggak akan tumbuh, ya nggak sih Pak Muri? Yes. Benar banget. Iya sih Pak, maksudnya secara fisik itu juga bisa degradasi kan gitu loh. Apalagi yang masalah keilmuan, kalau kita nggak nambah-nambah ya kita nggak maju-maju. Betul. Makanya selalu kosongin gelas kita ya Bu ya. Jangan udah merasa hebat ya. Iya sih, itu secara fisik aja analoginya bisa seperti itu dijelaskan. Oke, nah kemudian saya mau tanya nih, di Indonesia itu Pak sebenarnya masalah obesitas tuh gak hanya sekedar IMT-nya lebih dari normal ya, tapi juga sekarang itu prevalensi abdominal obesity itu juga cukup tinggi sih seperti itu. Bahkan saya pernah baca bahwa abdominal obesity itu sebenarnya lebih berbahaya daripada obesitas itu sendiri, karena obesitas kan cuma lihat dimensi tubuh dari BB per TP yang itu nggak bisa ngelihat distribusi lemaknya kemana begitu kan. Nah, menurut Pak Muri bagaimana Pak olahraga yang tepat ya, itu kira-kira kenapa kok bisa akhirnya mereka yang misalnya berat badannya ideal tapi kok larinya ke situ, kemudian bagaimana cara bisa mengurangi resiko abdominal obesity seperti itu? Oke, abdominal obesity populer dan tinggi prevalensinya Bu, dan tinggi. Banyak orang karena susah ngatasinnya, jadi akhirnya banyak yang memplesetin ya kalau belum begitu ya belum makmur ya kan. Jadi pada prinsipnya ya kita tahu Bu, tempat simpanan gudangnya ya kan, ya jaringan lemak kita ya paling banyak di situ. Gudangnya di situ, di perut kan Bu. Nah akhirnya karena di perut ini, ya disitulah yang tumbuh duluan, semakin offside perutnya, sehingga badan mungkin kecil, kemudian perutnya jadi offside buncit gitu ya. Nah ini kan sering terjadi, karena apa? Emang tempat simpanannya di situ. Kemudian bagaimana cara ngatasinnya? Prinsipnya adalah harus cuci gudang. Nah, harus cuci gudang. Ya gudangnya harus cuci. Gudangnya gimana aja? Caranya gimana aja Pak? Nah, prinsip cuci gudang kalau kita berdagang, artinya store-store-nya tuh harus habis kondisinya, sehingga harus kita lempar lagi yang ada di gudang, ya kan? Harus kita pakai sampai ke level cadangan. Nah, artinya glikogen di otot kita yang kemudian dari kita makan dan sebagainya itu harus kita bikin terkuras, bisa kita kurangi dengan defisit kalori, bisa kita pakai pengeluarannya lebih besar. Permintaannya dibikin lebih banyak, Bu. Caranya gimana?
kita kontraksikan otot kita sebanyak mungkin. Nah, Khusus dengan di begitu wilayah kan perut, khusus di wilayah perut atau enggak Pak gitu itu? Kalau misalnya sayang dia itu posisi gimana sayang Pak? banget ya kalau hanya di perut. Kalau kita bicara pengeluaran energi saat kita berolahraga, semakin banyak otot terkontraksi, maka semakin banyak energi keluar. Artinya mitokondria, kemudian yang memproduksi energi untuk otot itu bekerja, tentu kan semakin banyak ya Bu ya. Ya, Sayang banget kalau perut ini kan terbatas Bu gerakannya. ya. Sayang ya. Tapi kalau kita bicara tungkai, quadricep kita Bu, otot paha kita, otot tungkai kita, itu kan besar banget. Jadi itu merupakan salah satu otot besar kita, dada. Nih, punggung dada itu otot besar dengan latihan mau atas, mau depan gitu ya. Itu kan otot yang kontraksi banyak sehingga membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan perut Oh. hanya sit up. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Jadi cuci gudangnya itu maksudnya simpanan lemak di perut tadi itu biar ditransfer tadi ya. Iya. Jadi cadangan tadi seperti itu. Iya, Ya. Cuman betul. ada kekhususan nggak sih Pak kalau misalnya keluhannya ada di situ begitu? Karena saya pribadi sih melihat bahwa ibu-ibu yang biasanya postpartum, apalagi anaknya lebih dari 2 mungkin ya, itu kan mau nggak mau kita itu sebenarnya menyimpan lemak ya di perut ya Pak ya, Iya, seperti betul. itu, dan itu tidak bisa dihindari sih Pak. Artinya lumayan effort sih Pak. Iya benar. Gimana Pak Karena Guri? banyak yang kemudian hanya tadi fokusnya hanya di latihan kardio. Nah, ini relate dengan penelitian saya S1 S2 saya nih. S2 S3 saya. Jadi Iya. dengan kita mengkombinasikan dengan strength sesuai dengan rekomendasi WHO, secara kardio kemudian kita berolahraga, prinsip kardio kan waktunya panjang, Bu. Iya. Ya kan? Artinya dengan waktu panjang kita berolahraga, maka semakin banyak energi yang keluar. Artinya kita bisa bikin defisit. Di sisi lain, dengan kita latihan strength, otot kita terbentuk. Artinya apa? Mitokondria kita jumlahnya semakin banyak, semakin besar, dan semakin sensitif untuk mengambil sumber energi ditransfer dari lemak tadi diolah. Jadi kalau orang yang berotot, ya masa ototnya ada, maka semakin cepat dia kurus, Bu. Nah, kalau kita latihan beban, kita tingkatkan massa otot, metabolisme kita meningkat. Artinya apa? Basal metabolik kita juga meningkat. Jadi bahasa kasarnya, tidur aja buang lemak, bahasa kasarnya. Kenapa? Metabolisme kita tinggi. Dan ketika kita latihan strength, kita latih otot kita, ini salah satu misi dari riset S3 saya, ayo latihan beban. Buat para wanita juga. Karena dengan latihan beban, emang kecil ya, per jam itu mungkin bakar 20-30. Tapi kebayang nggak? Kali 3 hari. 20 kalori kali 72 jam. Berapa banyak kalori? Dalam kita kondisi pasif gitu loh, Bu. Oh, I see. Nah, jadi kerja mitokondria kita, kerja otot kita tuh menjadi lebih sensitif, lebih banyak bakar lemaknya. That's why orang yang berotot lebih cepat kurus. Dan ketika dari remaja udah dilatih untuk memiliki badan yang ideal, kayak ada memori, Bu. Otot tuh punya memori dalam kondisi idealnya berototnya. Jadi cepat untuk kembali berotot gitu loh, Bu. Oh, gitu. Jadi menarik banget ya, banyak orang yang kemudian nggak sadar gitu-gitu aja. Perempuan takut latihan beban, takut berotot. Berototnya perempuan beda sama laki-laki. Karena nggak ada testosteron. Laki-laki yang udah sampai ngiler-ngiler latihan beban juga belum tentu berotot kok. Apalagi wanita. Yang angkat bebannya 2 kilo. Jadi, ini lebar cara ngangkat latihan beban, nanti lebar banget nih. Prinsip-prinsipnya latihan bebannya. Karena untuk meningkatkan massa otot, itu harus dirangsang ototnya. Cara merangsangnya gimana? Harus diberikan beban yang membuat otot itu berkontraksi, itu terus terjadi peningkatan. Artinya nggak ringan bebannya. Kalau 2 kilo ngangkat gini-gini, ya kapan berototnya, kapan sensitifnya, kapan gula darahnya tetap normal gitu. Karena insulinnya nggak sensitif, penyerapan glukosanya nggak maksimal, glikogennya nggak maksimal dari ototnya. Karena ototnya kecil.
Nah, dengan otot besar, otot pahanya baik, terjaga baik komposisinya. Otot dada, punggung trapeziusnya, deltoidnya, pectoralis major minornya baik. Itu kan membuat pembakaran lebih cepat, Bu. Akhirnya apa? Gudang yang tadi di perut, cepatlah dibongkar. Oh, larinya ke sana. Nah, iya gitu. Jadi kalau orang yang hanya latihan sit up, satu, kontraksi ototnya nggak banyak. Yang kedua, otot perutnya meningkat. Otot perutnya apa namanya bandnya itu meningkat ya, otot perutnya, abs-nya itu meningkat, tapi lemaknya nggak berkurang, jadi perutnya makin buncit, Bu. Oh gitu, Pak? Iya, karena lemaknya nggak hilang, lemaknya tetap segini tebalnya, ya. Tapi ototnya nambah lebar, jadi perutnya makin buncit. Karena nggak dibuang. Iya. Saya paham nih maksudnya Pak Muri, ini logika berpikirnya nih ya. Jadi bahwa ketika perut buncit tadi itu artinya simpanan lemak banyak ya, yang itu harus dicuci gudang, dibuang atau ditransfer ke seluruh tubuh lewat latihan otot tadi ya Pak ya, strength training tadi betul. ya, seperti itu. Dan kardio ya, kombinasi. Dan kardio ya Pak ya. Waduh Pak, itu kayaknya tuh kayaknya kalau mak ini banyak yang mau nih Pak Muri. Ya, soalnya gini Pak Muri, kadang itu kehamilan itu ya namanya kita saat hamil itu kan membentuk lemak ya Pak ya, itu kan sebenarnya memang secara fisiologis sama seperti itu. Nah, terkadang kehamilan lebih dari 2 atau lebih dari 1 itu sudah ya paling kan dikit-dikit udah ada penambahan Pak, begitu. Meskipun jadi kayak udah nggak kayak gadis lagi gitu loh Pak Muri. Iya betul, setuju. Ya seperti itu. Nah cuman kan ya butuh apa ya, butuh konselor ya untuk bisa memberikan apa ya, bahwa sebenarnya perubahan itu normal, tapi bagaimana dengan cara yang sehat tadi bisa kembali ya paling nggak resikonya jadi minimal begitu ya untuk abdominal obesity tadi. Ya kayak inilah ya, supaya jadi sniper tepat sasaran Bu programnya. Jadi nggak ke sana sini, jadi benar-benar programnya tepat sasaran. Saya disclaimer, tapi ini nggak ada bukti ilmiahnya, hanya testimoni aja, Bu. Jadi ada beberapa rekan-rekan dosen, teman-teman, kolega yang, ya mohon maaf Ibu, agak kesulitan untuk hamil gitu ya. Kemudian dibikinin program untuk suaminya, untuk istrinya. Alhamdulillah Bu, ada ya nggak banyak sih, baru 4. Tapi udah terbukti. Saran saya, itu dibikin case report Pak Muri, bahwa gizi ilmiah sampai gizi kebugaran itu, karena kan jurnal case report nggak banyak ya, dan itu sebenarnya untuk bisa membantu bagaimana pelayanan kita secara personalized tadi. Jadi sayang kalau itu nggak didokumentasikan, padahal itu sebenarnya bisa jadi cerita kan untuk maksudnya ya core Pak Muri tadi seperti itu yang di gizi olahraga ya, cuman harus telaten ya mendokumentasikan. Tapi itu sayang Pak kalau dibuang, pasti artinya Bapak butuh tim yang harus bisa maintain detail kayak gitu, karena itu juga sangat membantu nama dari gizi kebugaran sendiri yang sebenarnya dengan kita punya storytelling yang terbukti itu sebenarnya tuh bisa jadi apa ya Pak ya, meningkatkan kepercayaan juga ya dan keyakinan kita. Seperti itu. Tadi kayak saya ini kan mungkin baru pertama ya Pak ya kita diskusi mendalam ya tentang ini ya. Akhirnya kan saya jadi oh gitu ya gitu kan. Seperti itu ya. Oke Pak Muri, berikutnya saya mau tanya nih. Nah, apa ya tadi ya? Tadi Bapak bilang bahwa strength training itu sebenarnya juga jadi salah satu rekomendasi penting ya dari WHO nih. Sebesar apa sih peran dari strength training sendiri di segala usia seperti itu Pak? Dan segala kondisi fisiologis ya, terutama periode emas begitu sampai lansia begitu, mungkin bisa ceritakan Pak Muri. Oke, saya promosi dikit. Jadi minggu depan di Esa Unggul ada seminarnya. Saya bahas ini. Jadi, ya Pak, saya jadi moderatornya Pak. Ya gimana Pak? Benar-benar. Tapi pada dasarnya strength training itu banyak dilupakan orang, banyak nggak dilakukan karena ngerasa takut berotot dan sebagainya. Padahal tadi tubuh kita itu dengan otot di dalam tubuh kita itu ya kalau kita bicara terkait dengan proses proses
pertumbuhan, growth hormone, kemudian terkait dengan fungsi metabolisme kita, itu kan erat banget kaitannya dengan otot nih, Bu. Nah, kalau kita bicara hal ini, artinya proporsi otot kita, kalau kita cek di BIA, bioelectrical impedance ya, kemudian tergambar tuh komposisi otot kita kurang atau tinggi. Kalau otot kita sedikit, artinya kebayang ya Bu ya, proses metabolisme di dalam tubuh kita itu menjadi nggak baik. Proses, kalau kita bicara lebih dalam, proses ekspresi gen, kan banyak terjadi di otot. Itu nggak terjadi dengan baik. Hormon pertumbuhan nggak terjadi dengan baik. Akhirnya nggak menjadi manfaat yang didapat menjadi baik. Tapi banyak orang yang nggak maksimal melakukan latihan bebannya. Jadi nggak pas porsinya, Bu. Saya latihan beban, tapi kok jadi trauma ya, jadi nggak bisa bangun, ngangkat gayung nggak bisa, itu terlalu berat. Atau kok kayaknya gini-gini aja ya, nggak ada hasilnya gitu, karena terlalu ringan. Makanya ini benar-benar latihan beban yang tepat. Jadi bukan hanya latihan beban, tapi latihan beban yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau kita bicara lansia, pasti sarkopenia di atas 45 tahun. Kalau udah sarkopenia, imunitas tubuh menurun, resiko penyakit lebih tinggi. Benar, Bu? Koordinasi menjadi kurang baik. Ya kan? Artinya masa otot perlu di-maintain, perlu dijaga, perlu sintesis. Dengan cara apa? Tadi latihan beban yang cukup, kemudian cukup leusinnya. Artinya asam aminonya terlengkapi. Artinya pola makan, balik lagi tadi kan, jenis proteinnya, kapan konsumsi proteinnya, itu menjadi baik. Jadi di semua kelompok usia, kalau kelompok anak-anak sedang masa pertumbuhan, kebayang ya Bu ya, ketika dia latihan beban, ototnya terjaga dengan baik, maka fungsi tulangnya bekerja dengan baik, posturnya terbentuk dengan baik, metabolismenya bekerja dengan baik, gak gampang lelah, gak gampang stres. Anak muda-muda sekarang jadi kreatif. Ya kan, Bu? Nggak gampang menyerah, Bu. Ketika baca soal kalkulus, aduh, pusing, belum ngerjain loh, baru baca soal loh. Ya kan, Bu? Kemudian ketika dalam anak remaja itu berbenturan atau punya masalah, jadi nggak gampang menyerah, nggak gampang frustasi, Bu. Ini kan secara nggak langsung efek dari apa? Sistem tubuh bekerja dengan baik, dan itu harus didukung oleh otot yang baik. Karena apa? Ya, kita bicara BDNF. BDNF itu artinya bahan bakar otak lah bahasa kasarnya gitu ya, Bu ya. Kemudian menjadi lebih baik, lebih cerdas, lebih fokus, imunitas terjaga. Ya artinya kan dengan kita latihan beban, Bu. Kita jaga olahraga kita. Kombinasi latihan beban dan kardio ya. Tapi secara kasar, secara cepat kita melihat ini, ya olahraga tuh harus, Bu. Dan latihan beban menjadi salah satunya. Yaitu makanya WHO, tadi imun tuh udah jelas, Bu. Kemudian fungsi terkait dengan oksidatif stres, ya Bu ya. Menurunkan berbagai macam permasalahan terkait dengan mental health kita. Itu kan butuh fungsi kita bekerja dengan fungsi otak dan sebagainya. Jadi latihan beban menjadi kuncinya. Tapi balik lagi, latihan bebannya harus tepat sesuai dengan porsinya. Ya, konsultasi, Bu. Ya, siapa nih? Kayaknya saya nanti kayaknya ingin begitu, jadi tertarik nih, Pak. Ya kan, ya jadi nggak percaya diri juga gitu loh. Maksudnya kalau ternyata banyak faktor ya yang mempengaruhi seperti itu. Takutnya malah jadi salah, jadi trauma, cedera. Wah. Betul. Yang lebih baik kita tanya ke ahlinya. Iya. Ya. Ya. Gitu ya, daripada pusing. Oke, tadi soal masa otot. Nah, mungkin sekarang mau tanya ke publikasinya Pak Muri nih ya. Pak Muri itu kan beberapa publikasi gunakan pengukuran FO2 max ya, seperti itu ya. Sebenarnya FO2 max itu apa sih itu, dan cara mengukurnya bagaimana? Begitu. Oke, VO2 max itu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kebugaran. Sebenarnya salah satunya, yaitu dari indikator endurance. Karena VO2 max itu kalau bagi atlet, bagi pelatih untuk merancang satu program latihan, merancang satu program olahraga, itu jadi acuan.
awal akhirnya nanti berapa, sehingga itu kadang dipakai untuk kemudian menjadi level kebugaran. Jadi VO2 max itu kemampuan sistem oksigen di dalam tubuh kita, dalam tubuh itu mampu menampung berapa liter. Nah, jadi semakin kita memiliki kemampuan kardiovaskular yang baik, maka semakin banyak oksigen yang bisa ditampung. Artinya, kalau oksigen kita besar, artinya semakin banyak kan energi yang bisa terciptakan di mitokondria karena butuh oksigen. Nah, jadi kalau kita memiliki kebugaran yang baik, VO2 max yang baik, maka kita menjadi lebih mampu bekerja lebih lama. Makanya indikator endurance tadi ya. Karena tubuh menciptakan energi bisa lebih banyak atau terus-menerus karena kebutuhan suplai dari oksigen terpenuhi. Begitu, Bu Cica. Nah, indikatornya bagaimana? Nah, VO2 max ini indikatornya adalah levelnya diukur macam-macam. Ada yang dengan jalan, ada dengan naik turun tangga, ada dengan berlari, ada dengan bersepeda. Tapi ada juga yang sifatnya yang direct dengan menggunakan alat spirometer namanya. Jadi diukur nih berapa selama dia melakukan aktivitas 1 menit, berapa oksigennya yang dipakai, berapa karbon dioksidanya yang keluar. Nah, itu sistemnya untuk dipakai yang direct. Tapi kalau yang lain dilihat dari macam-macam nih, Bu. Ada dilihat jaraknya, ada dilihat waktunya dengan jarak tertentu, misalnya 1.600 meter, berapa waktu yang ditempuh. Gitu. Ada naik turun tangga, dilihat denyut nadinya. Semakin dia cepat pulih ke kondisi normal, denyut nadinya, artinya dia cepat pulih. Artinya kebugarannya baik kan, Bu? Oh, jadi kayak tadi kita bicara tadi. Tadi ya. Nah, itu dia. Oh. Kenapa? Karena dia punya cadangan oksigen lebih baik. Jadi nggak oksigen debt, nggak hutang oksigen. Dia semakin ngos-ngosan, oksigennya semakin pendek, kan nafasnya semakin pendek. Artinya apa, Bu? Proses recovery-nya juga menjadi lebih lama. Nah, jadi nggak gampang ngos-ngosan ya, Bu ya, kalau orang yang memiliki kardiovaskular baik. Nggak gampang ngos-ngosan. Nah, benar. Tapi kalau kondisi pandemi seperti ini, bagaimana Pak manajemen dari exercise atau olahraga begitu ya? Pertama karena kita harus memakai prokes begitu ya Pak ya. Kemudian juga resikonya itu bagaimana nih Pak? Kita memanage supaya kita tetap bugar gitu, bagaimana menurut Pak Muri nih? Kalau jadi gini, pertama pilihan bisa namanya olahraga, bisa di luar, bisa di dalam, outdoor, indoor. Indoor itu bisa di dalam rumah sendiri, bisa di gym atau tempat olahraga. Jadi prinsipnya kalau kita melakukan olahraga, kalau di kondisi pandemi seperti ini, ya ini bagian dari latar belakang riset saya juga. Jadi gym banyak ditutup, otomatis bisanya pilihannya di luar rumah kita atau di rumah kita. Pilihannya itu. Jadi saya pilihnya adalah kalau di luar rumah, prokesnya harus ketat. Artinya tetap gunakan masker. Jadi banyak orang berolahraga di luar rumah, kemudian karena alasannya olahraga, jadi kemudian dia jogging nggak pakai masker. Kan sedih, Bu. Kebayang nggak, Bu Cica, saya olahraga, saya lari di samping Bu Cica, berapa banyak droplet? Benar nggak? Kalau dia naik sepeda, dia berlari, berapa banyak droplet yang keluar? Tapi kan olahraga, Mas Muri, sesek kalau pakai masker. Nah, kalau gitu, kalau di luar rumah, ya pilihlah olahraga yang intensitasnya rendah atau sedang. Jadi bosan, nggak harus buka, dia jalan santai, ya kan? Tapi prinsipnya kalau jalan santai, itu artinya durasinya harus tinggi. Lama ya maksudnya ya. Ya, lama waktunya, santai dilakukan. Atau bisa olahraga di kondisi kalau memang di mulu nih bosen, pengen di luar. Kalau di luar artinya buka masker, tapi pilih lebih pagi atau jam sepi. Atau blok yang lebih sepi gitu kan. Jadi supaya nggak merepotkan orang. Bagi kita sih nggak ada masalah, Bu. Takutnya
justru kita menularkan orang lain karena kita nggak pernah tahu kondisi. Iya sih. Jadi manajemennya seperti itu. Tapi olahraga intensitas tinggi, pilih di rumah. Kenapa? Biar kita bisa buka masker. Kemudian di rumah kan artinya diri lingkungan kita, ya kan? Ya, it's okay. Intensitas ringan, prokesnya di luar pakai masker. Tapi kalau di dalam rumah, ya nggak usah pakai masker. Intensitasnya tinggi. Iya, iya, iya. Jadi kalau untuk latihan ketahanan atau kekuatan ada baiknya di rumah, begitu ya? Ya, seperti betul, Bu. Tapi kalau untuk latihan kaki di rumah bisa di luar, gitu ya, Pak Muri ya? Betul, betul. Jadi manajemennya nanti memilihnya, waktu olahraganya, itu prinsipnya kita jalankan, begitu. Iya, iya, iya. Oke, berikutnya bisa cerita nggak Pak tentang Inafitgo nih Pak ya? Mungkin terakhir ya dari pertanyaan saya. Itu siapa? Kemudian menjawab apa? Kemudian bagaimana nih teknisnya ya untuk bisa dapat layanan atau pengalaman dari gizi kebugaran lewat Inafitgo? Silakan Pak Muri. Oke, Inafitgo itu dirancang tahun 2017. Jadi 2017 itu ya tadi gizi kebugaran, basic core bisnisnya adalah manajerial, artinya konsultan manajemen, artinya manajemen terkait dengan kesehatan, artinya konsultasi nih. Karena kita core-nya juga banyak di company, jadi selalu banyak pertanyaan, jadi capek menjawab satu-satu. Ya kan? Kemudian cari orang, kita hubungkan, capek jadinya. Akhirnya singkat cerita di tahun 2021 baru ketemu. Banyak Bu provider yang sebelum-sebelumnya ketemu tapi nggak matching gitu ya. Oh iya, tahun 2016 kita didatangi perusahaan dari Singapura. Oke. Jadi dia punya layanan, dia dari 2016 aja udah berbasis aplikasi ya. Jadi mempertemukan orang yang pingin konsultasi di sini, gitu kan. Kalau kami Inafitgo dibangun ini konsepnya adalah ketika pengen sehat bugar tadi nggak hanya makanan tapi juga olahraga. Nah, kalau hanya sekedar konsultasi aja layanan ataupun aplikasi yang hanya konsultasi, apa bedanya dengan chatting group? Ya kan? Ya chatting group apa bedanya sih dengan konsultasi melalui aplikasi? Itu satu. Yang kedua, pengennya ini meningkatkan derajat orang gizi, orang olahraga. Jadi konsultasi itu nggak lagi ngomong berapa ya bayarannya ya, gitu loh. Atau susah ngasih harga, itu banyak orang gizi, banyak orang olahraga susah ngasih harga. Jadi melalui aplikasi ini kami pengen lebar kesempatan orang gizi bisa menghandle klien di mana aja. Begitu juga dengan olahraga, karena banyak orang masyarakat itu kesusahan Bu, cari ahli gizi di mana sih? Ya tadi, mungkin kurang branding orang gizinya, sehingga susah dicari. Padahal yang nganggur banyak, ya mungkin. Atau ketika dicari, ketika mau di cross check, mau diverifikasi, isi sosial medianya nggak menunjukkan orang gizi. Makanan, bukan makanan nih, bunga, rumah, halaman, kebun diposting atau private. Sosial media tapi private, kan aneh ya. Sosial loh, jangan media dong kalau gitu, private media aja kalau di private gitu ya. Jadi dari situ kami pengen mempertemukan. Jadi masyarakat pengen hidup sehat, makanya tagline-nya kebugaran ada di genggaman Anda. Jadi, saya pengen cari ahli gizi. Tak mau yang Ardi terlalu mahal. Saya pengen yang D3 aja karena ini yang tinggal pilih. Yang D3 yang mana? Dibikinin meal plan-nya. Kemudian dibikinin program latihannya. Sebenarnya ini bisa ngecek berapa kebutuhan kalori kita satu hari, berapa IMT kita, berapa berat badan ideal kita, berapa karbohidrat, protein, berapa gram kebutuhan kita. Dari situ mereka tahu kemudian, jadi saya harus lanjutkan dengan konsultasi berbayar. Gitu bayar di aplikasi, langsung masuk ke nutrition, langsung masuk ke personal trainernya duitnya. Jadi membuat mereka udah punya harga sendiri. Kalau mereka punya sertifikasi ini levelnya naik dong, beda harga dong. Mereka yang sekolah tinggi dengan D3, S1 dengan Ardi beda dong. Apalagi Ardi dan udah magister, beda dong biaya konsultasinya. Tapi ada feedbacknya.
Begitu juga personal trainer, ada yang kasih nasional, sertifikasi internasional, beda lah Bu bayarannya. Tapi kan klien bisa kasih bintang. Ternyata mahal, sekolahnya tinggi, atau lulusan luar, atau sertifikasinya internasional. Tapi nggak enak loh konsultasinya, balik lagi ya. Jasanya kan muncul ya di sini ya. Saya kasih bintang 1 aja deh. Saya kasih bintang 2. Jadi belum tentu loh. Ini jadi saling jaga, apa ya namanya, quality controlnya saling menjaga. Dari masyarakat, dari kliennya. Lambat balas chatting, gitu kan artinya ini loh. Bisa dikasih bintang rendah kan Bu? Artinya next-nya kita nggak pakai lagi. Jadi Ibu bisa pilih, saya pengen personal trainernya si A misalnya. Saya pengen ahli gizinya si B yang udah ada di situ dan bisa dipilih untuk remaja, untuk ibu hamil, untuk atlet dan sebagainya udah ada. Intinya bukan tempat chatting, tapi outputnya ada. Outputnya adalah meal plan. Program makan seminggu atau program olahraga seminggu. Itu outputnya dari Inafitgo ini. Nah, kemudian lebih detailnya lagi, nanti nggak hanya gizi, nggak hanya olahraga. Nanti fisioterapi, cari, ya untuk hidupnya lah. Perawat mungkin ya. Nanti ke depannya pengembangannya seperti itu. Tapi, secara detail intinya adalah mengangkat bahwa untuk level tenaga kesehatan gizi, punya harga sendiri. Dan mereka bersemangat. Jadi, dimanapun punya klien, dimanapun bisa, Bu. Membuka lebar lapangan pekerjaan. Dan Inafitgo kemarin alhamdulillah kejuaraan di Kemenpora, inovasi teknologi terapannya Kemenpora, kita dapat juara 2 nasional. Inafitgo ini. Artinya kita membuka lapangan kerja. Makasih Bu. Kita membuka lapangan kerja, kemudian nantinya ke depannya itu akan saya mau catering mana ya atau rumah makan mana ya. Kan udah jelas tuh kalorinya udah jelas. Connect nanti. Jadi tukang jualannya pun udah tahu nanti. Makanannya berapa porsinya yang disiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Kita mensinkronkan itu semua dalam satu genggaman. Asik. Begitu Bu Cica. Itulah Inafitgo. Ina, Indonesia, fit, bugar, go, action. Bugar tanpa action nggak ada gunanya Pak ya? Yes. Oke Pak Muri, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah berkenan bergabung bersama Gizi Ilmiah sekitar hampir 1,5 jam. Seperti semoga misinya untuk membawa Indonesia bugar bisa tersampaikan ya, karena saya lihat masih banyak masyarakat yang sih juga sih tentang itu ya, begitu. Jadi mungkin masukan dari saya sih, ada tim sendiri yang bisa bantu tadi kayak pengalaman klien atau apa, itu bagus tuh Pak Muri. Seperti kita kolaborasi, Bu. Kalau waduh, saya bisa cuma ngomong Pak, bikin podcast gini Pak. Ya tapi itu tadi sih, karena kadang itu orang lain akan percaya dari cerita orang lain ya, biasanya seperti ini sebenarnya. Ya karena kan dari mulut ke mulut ya, itu marketing Pak. Begitu. Oke, begitu saja mungkin ya Pak Muri ya. Sehat selalu, sukses selalu, salam buat keluarga seperti itu, dan semoga bisa jadi terus berkah, berkarya bersama sesama begitu. Amin. Makasih Bu Cica dan Gizi Ilmiah. Sukses lah. Amin. Makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.